Oke guys, hari ini kita akan mulai merakit pemipaan ya untuk akuarium ini. Sementara yang dirakit itu 3 akuarium, 1, 2, dan 3. Nah, kurang lebih 1 baris dulu kita akan rakit pemipaannya. Nah, sebelum kita rakit, kita pastikan dulu bahwa posisi rak sama akuarium itu rata ya teman-teman. Kita pakai water pass. Nah, ini dia, kita pakai water pass, kita pastikan dia rata ya. Ini tiang dia rata. Untuk sebelah sini, nah ini dia rata ya. Pakai water pass ini aja udah cukup sih, udah bagus. Terus dari samping, ini dia, ini rata ya. Jadi data di sininya rata, tapi untuk kaki dari rak saya rasa agak miring mungkin ya, karena dia tidak di tengah, kurang kurang tegak mungkin ya. Tapi untuk bagian samping sini overall dia sudah rata ya. Cuman untuk dari kaki mungkin dia kurang rata, mungkin dari pembuatan raknya mungkin ya. Tapi selama kemiringan tidak terlalu signifikan, itu masih aman. Yang penting di sininya nih, di sini jangan miring, karena ini kan dia kalau miring kan kelihatan ya, miring ke depan. Kita coba di sebelah satunya. Di satunya aman. Nah, di sini aman juga. Oke, jadi setelah rata kita rakit langsung ke pemipaan. Untuk pemipaan itu kita pakai pipa 3/4. Jadi ini itu keningnya kening untuk 3/4. Nah, untuk pipanya kita pakai pipa PVC yang biasa ya. Cuman di sini kita cat warna merah. Ini dia pipanya. Ini pipa biasa. Ini nih ada putih-putihnya nih. Ini cuman kita cat warna merah biar lebih estetik ya. Sebenarnya kita pengen pakai pipa merah yang mereknya lumayan bagus, atau bisa dibilang pipa premium lah, kayak merek-merek lain yang lagi viral yang warna merah, sama keninya biasanya ada yang warna putih. Cuman dari harga dan ya memang harga sama kualitas itu mengikuti sih ya, karena kita di sini butuhnya banyak dan budget kita juga terbatas, jadi kita pakai seadanya saja. Kita pakai pipa biasa aja, kita cat warna merah, keningnya kita pakai kening biasa. Yang penting itu kuat sama enggak bocor. Untuk kening ini itu sudah saya siapkan dari bulan-bulan sebelumnya ya teman-teman, jadi udah lama ini saya kumpul-kumpulkan, bisa dibilang kayak nabung ya mungkin ya, nabung kening-kening. Untuk yang dibutuhkan di sini itu yang pertama itu pasti sambungan dari akuarium ke pipa ya. Kita di sini pakai shock drat dalam yang udah keni langsung ya. Ini kan udah keni langsung dia. Ini shock drat dalam, keni langsung. Ini ada drat dalamnya.
Ini namanya kenit drat dalam. Untuk drat luarnya biasanya kan pakai yang kayak gini ya. Ini kalau kita pakai yang kayak gini, itu dia masuk ke dalam itu terlalu panjang ya. Jadi mengganggu estetika di dalam sih. Ini terlalu panjang. Jadi kita akalin gimana ya biar ini gak terlalu ke dalam akuarium gitu loh. Nah akhirnya sempat berpikir mau motong ini ya. Ini kan kalau dipotong kan mungkin bagus ya, ukurannya pas segini, cuman kalau dipotong ya buang-buang waktu juga untuk motong. Dan saya kemarin-kemarin sempat nemuin sesuatu nah yang kepikiran itu, wah cocok nih kalau dipakai di akuarium juga. Dulu itu saya pakainya kayak gini terus selama beberapa tahun. Untuk top filter apa sun filter itu pakainya pasti kayak gini. Nah kemarin-kemarin itu saya nemuin ini nih. Nah ini jadi ya bukan nemuin sih, ini sebenarnya udah lama, cuman saya baru tahu ada barang kayak gini. Ini namanya murtandon ya. Jadi murtandon ini dia di dalamnya itu ada dratnya ya, dan di luarnya itu juga ada drat. Nah kayak gini nih, dia udah include dengan seal ya. Cuman untuk seal hitam ini saya kurang yakin kalau dipakai buat di dalam air ya. Mungkin untuk jangka panjang saya kurang tahu bagus enggaknya ya. Jadi saya nggak pernah pakai ini. Biasanya saya pakai seal hitam ini untuk di luar akuariumnya. Jadi kalau di dalam akuarium tetap kita pakai silen ya, tetap kita pakai silen, baru di luar pakaiin ini. Tapi kali ini saya niatnya sih mau full pakai silen aja, jadi biar lebih bagus sama lebih tahan lama sih. Soalnya saya pikir-pikir sebenarnya silen itu kualitas sama jangka panjangnya lebih lama daripada sil kayak gini menurut saya ya. Barangkali salah mohon dikoreksi. Silen kan bisa dilihat dari akuarium ya, akuarium aja bisa bertahan bertahun-tahun gitu loh. Tapi kalau sil ini saya belum membuktikan sendiri sih, jadi masih kurang yakin. Nah kalau ini kita pakainya yang ini aja. Nah kita nggak pakai yang ini biasanya saya nggak pakai. Sebenarnya bisa juga dipakai, ini kan nanti dia masuk di akuarium, nanti dipasang di sini, jadi kacanya itu dijepit. Nah untuk ukurannya kalau ini ya, ini itu murtandon ukuran setengah in. Kalau murtandon ukuran setengah in itu drat dalamnya itu setengah in, drat luarnya itu 3/4 teman-teman. Jadi drat luarnya itu lebih besar satu tingkatan ya. Nah kalau drat luarnya itu drat sini nih, ini drat luar itu 3/4. kalau kalau drat dalam itu drat di sini dia setengah in. Nah, kalau kalian beli murtandon ukuran setengah in ya kalian dapatnya ini ukuran di sini setengah in. Nah ukuran di luar ini 3/4. Ini dia, ini juga ada kayak gini, ini shock drat dalam yang 3/4 itu lurus ya. Kalau lurus kayak gini kita harus pakai keni juga di sini, jadi lebih panjang sambungannya. Jadi kayak gini nih. Nah, ini jadi sambungannya lebih panjang. Untuk memangkas sambungan kita pakai ini langsung. Nah, jadi dia langsung belok ke bawah. Itu lebih menghemat, estetika juga lebih dapat, dari simple juga lebih simple sih, mengurangi sambungan juga. Ini kan 3/4 ya, ini juga sama 3/4. Nah nanti kita pasangkan kayak gini. Misal kalian bang mending pakai sil aja kayaknya lebih maksimal apa gimana ya, bebas terserah dari selera kalian. Kalau mau pakai silen saja ya silakan, kalau mau pakai sil tinggal dipasang silnya. Ini mudah kok masangnya, ukuran silnya itu pas. Cuman beberapa kali saya masang di akuarium pakai sil ya tetap tak silen, cuman kalau dia terlalu menekan silnya itu keluar kayak gini. Jadi silnya itu keluar keluar kayak gini, jadi agak repot juga sih. Nah, nanti setelah kayak gini kita pasang sini. Jadi untuk lubang 3/4 yang kemarin kita buat
lubang dalamnya itu bersihnya setengah in, ukuran setengah in ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini adalah ukuran setengah in ya. Ini setengah in, ini juga setengah in, saya punya juga, jadi saya banyak kayak gini soalnya saya stok juga. Kenapa nyetok di rumah, nggak beli di toko bangunan aja bang, kan deket, nggak perlu nyetok juga. Jadi karena untuk di toko bangunan itu adanya kayak gini tuh yang mereknya bagus ya teman-teman, merek satunya lah yang lebih bagus, itu dia emang lebih tebel. Nah cuman menurut saya kalau untuk akuarium spek segini aja udah cukup teman-teman. Tapi kalau kalian memang merasa bahwa penting beli di toko bangunan, gak usah nyetok, apa lebih pengen yang tebel apa yang kuat apa gimana, ya silakan kalian beli di toko bangunan aja ya. Ini juga ada di toko bangunan, cuman kalau di toko bangunan daerah saya itu kebanyakan itu sedianya merek-merek yang bagus, yang harganya itu lumayan ya, lumayan agak mahal. Di sini kan karena saya kebutuhan banyak juga ya, mungkin di sini saya punya ratusan mungkin ya, campur semua item ya, ada kayak gini sama kayak gini itu mungkin ada 100 lebih. Saya juga stok untuk ketika nyeting di teman-teman saya atau di orang lain, karena kalau kita beli semua di toko bangunan terdekat yang merek-merek bagus yang agak mahal, nanti jatuhnya itu dari customer saya lebih berat di harga juga. Karena sebenarnya untuk di akuarium ini kalau untuk tidak tekanan besar-besar sekali pakai yang kayak gini udah cukup ya teman-teman. Ini kan cuman 3/4 apa gimana. Kalau di toko bangunan daerah sini kan adanya yang bagus yang tebel ya. Kalau yang tebel itu bagus juga, cuman kalau yang shock drat dalam sama luar dia biasanya nggak bisa ngekrep rapet teman-teman, jadi space nya itu agak lebar ya. Biasanya itu ngekrepnya itu segini teman-teman, jadi nggak bisa full ngekrep ya teman-teman. Dia biasanya cuman sebatas segini aja, sekitar 8 mili ya. Kalian bayangin kalau akuariumnya itu 5 mili, jadi nggak bisa kencang teman-teman, jadi batasnya biasanya mentok segini. Kalau yang saya punya di sini itu bisa full ya. Nah, bisa full segini, jadi untuk 5 mili juga masih seret, masih enak. Nah kembali ke awal, jadi ini yang setengah in. Nah ini bisa dipasang di sini teman-teman. Ini bisa dipasang di sini. Cuman karena space-nya saya pengennya untuk dipangkas habis ya, tak pangkas habis segini. Jadi ini enggak kita pakai, tapi mungkin suatu saat barangkali mau sambung apa gimana mungkin bisa dipakai. Sebenarnya sambungan ini tuh banyak fungsinya ya teman-teman. Misal kita mau garap sun filter apa gimana, mau dikasih lubang backwash apa gimana ya, kita pasang ini aja. Nah misal kita pasang ini nih, kita pasang ini di akuarium, dulu kita pasang ya, terus habis itu kita pasang ini ya, juga bisa kayak gini teman-teman. Ini bisa kayak gini. Nah untuk yang ini kan setengah in, kalau untuk ini yang 3/4 ya, untuk masuk di shock drat luar yang 3/4 itu kita pakainya lebih besar teman-teman. Nah ini dia, dan ini kan 3/4 ya, ini 3/4 gimana ini, ini 3/4, ini kan lebih besar ya, ini 3/4. Nah untuk yang 3/4 itu drat luarnya itu 1 in teman-teman, jadi di atas yang ini ya. Kalau yang ini kan drat dalamnya dia setengah in, drat luarnya itu 3/4. Tapi kalau yang ini yang drat dalamnya 3/4, drat luarnya itu 1 in. Nah ini dia 1 in. Nanti saya contohkan pas tak pasang di akuarium ini.
biar lebih mudah penjelasannya. Nah, ini contohnya teman-teman pas sudah kita pasang di akuarium ya. Ini kemarin kan kita ngebor itu 3/4 ya, jadi kalau masang yang kayak gini tuh yang lubang shock drat dalamnya itu di luar kayak gini teman-teman, jadi ulirnya itu yang di dalam, ulir yang ini loh teman-teman. Nah, ini yang di dalam jadi kayak gini. Nah nanti ini kita bisa pasang sama yang setengah in. Nah ini kan setengah ini ya, ini kita bisa pasang kayak gini. Misal kalian pengen yang kayak gini loh, nah ini bisa kayak gini. Ini biasanya saya terapkan pas ada orang pesen akuarium, dia mau pakai sound filter apa gimana itu tapi pengen ada lubangnya, itu biasanya tak pakein kayak gini. Nanti di orangnya itu tinggal kita rakit ininya aja, jadi nggak perlu masuk-masuk lagi loh, soalnya udah ada shock drat dalam nempel di sini. Nah kita tinggal pasang kayak gini. Cuman kalau kita mau tipe kayak gini atau sistem yang kayak gini, kita pakai ini yang shock drat dalamnya itu yang setengah, sorry teman-teman, yang shock drat dalamnya itu 3/4. Nah ini kan dia yang setengah in, tapi kalau kita pakai yang 3/4, ini kan 3/4, ini 3/4 ya. Kita ngebor akuariumnya itu 1 in teman-teman, jadi harus di atas dari spek yang dipakai, soalnya ini kalau dalamnya itu 3/4, nah luar yang ini itu 1 in. Nah saya kayak gini nih, nah jadi kayak gini. Misal kalian pengen yang sistem kayak gini, cuman karena ini saya pakainya dia yang langsung pakai keni ya teman-teman, yang langsung pakai keni kan kayak gini. Ini kita langsung pakai keni kayak gini. Nah untuk yang pakai keni kayak gini kan, keni drat dalam kita kan dia ukurannya 3/4 ya. Ini keni drat dalam kita kan ini ukuran 3/4. Nah karena ini 3/4, kita pakainya yang setengah in. Nah kita pakainya yang ini, jadi sistemnya nanti kayak gini. Ini di dalam akuarium. Nah, jadi seperti ini saya pakainya, jadi di dalam akuarium itu rata segini teman-teman. Dan kemarin yang saya buat video buat bottom dream itu sistemnya kayak gini teman-teman. Nah kayak gini, dia ini bisa buat untuk bottom drain bawah akuarium ya. Kalau kita pakai yang premium kan itu harganya mahal, cuman karena saya budgetnya terbatas juga, jadi saya pakai yang biasa aja. Kita pakai yang ini juga. Terus kemarin customer juga mintanya yang biasa juga sih. Kalau mau yang premium juga tak harapkan yang premium. Ya premium pasti lebih bagus ya teman-teman, dari bahannya, kualitasnya itu pasti lebih bagus. Cuman ya semua kembali lagi ke selera dengan dan kebutuhannya teman-teman. Kalau kita kebutuhannya cuman untuk mengalirkan air di luar seperti ini, kita pakai yang biasa aja. Saya pribadi pakai yang biasa aja. Tapi kalau mungkin untuk display, untuk bagus-bagusan filter ya mungkin bisa pakai yang agak bagusan lah, yang merahnya itu ore ya. Kalau ini kan tadi kita pakai merah yang cat-catan ya. Jadi kita pakai penidrat dalam, penidrat dalam itu 3/4 sama murtandon ini yang setengah in. Nah murtandon setengah in di dalam, untuk drat luarnya itu 3/4. Nah habis itu pasti kita butuh keni ya. Ini kita punya keni banyak banget di sini. Ini keni 3/4. Terus kita butuh juga yang 1 in teman-teman. Nah ini yang 1 in ya, dia besar. Ini 1 in. Jadi kita di sini tuh pakai 3/4 sama 1 in. Dan kita juga di sini ada watermore teman-teman. Nah ini juga bakal kita pakein juga nanti di pompa atau di sambungan pipa yang perlu kita lepas-lepas. Sama teh ya,
saya juga ada yang 3/4 sama 1 in. Untuk bahan-bahannya itu paling seperti itu teman-teman, sama stop kran ya, stop kran 3/4. Jadi sementara untuk pemipaan kurang lebih seperti itu bahan-bahan yang diperlukan. Barangkali kalian bingung atau gimana, kalian bisa komentar di komentar. Barangkali video ini sebenarnya saya niatnya mau tak gabungin sama proses perakitan, cuman karena terlalu panjang jadi saya bagi sendiri. Kalau ini untuk pembahasan bahan-bahan yang kita pakai buat pemipaan ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini juga buat nambah wawasan atau untuk menjawab rasa penasaran beberapa orang yang sempat tanya-tanya sama saya, itu pakainya apa bang, itu pakainya apa. Nah, pakainya ya kayak gini teman-teman. Sama itu kemarin kan ada yang tanya itu tutup BD pakai apa kalau buat pakai bottom drain. Nah, bentar tak ambilkan. Nah, kemarin itu kita pakainya kayak gini teman-teman. Nah, ini itu lubang ventilasi yang biasa dipakai di lemari-lemari kabinet ya. Nah, ini harganya murah teman-teman. Nah, kita bisa pakai ini. Misal kita mau naik ini di dalam kayak gini, nah, kita pakai ini kan dia bawahnya kayak gini ya, atau yang lebih besar. Kalau kemarin kan dia emang kebesaran jadi buat ngecover di sini. Ukurannya ini banyak teman-teman, kalian bisa pakai ini, beli di toko-toko bangunan atau yang jual perlengkapan kabinet mungkin ada, atau beli online juga ada juga. Nah, kurang lebih pakainya ini yang kemarin bottom drain. Untuk kurang lebih bahan-bahan kita pakai seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Barangkali saya rasa tadi omongan saya terlalu panjang apa gimana, ngebosenin apa gimana, mohon maaf teman-teman. Yang penting saya udah jelaskan mendetail untuk kegunaan dan kebutuhan yang saya gunakan. Ini juga saya gunakan sebagai media dokumentasi saya untuk mengerjakan akuarium di galeri yang mau saya bangun ini. Barangkali kalian ada pendapat, silahkan komen, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang teman-teman. Next video kita rakit pemipaan.